Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Sekarang kita bertemu di part 2 latihan soal P3K kompetensi manajerial. Dan ini bisa diperlakukan, bisa digunakan untuk semua instansi karena manajerial ini adalah sifatnya umum. Nah, oleh karena itu, siapapun bisa mempelajarinya, setidaknya tips dan triksnya. Dan untuk part sebelumnya, silahkan cek di YouTube SKZ Education. Sebelum mulai, saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi ASN P3K di tahun 2023. Amin. Oke, mari kita mulai. Nah, ini adalah PR dari part 1 ya. Saat lagi kerja, datang teman dengan wajah cemberut, mau curhat. A. Dengerin curhatnya sambil kerja. B. Bilang ke dia kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan dulu. Kalau sudah selesai bakal ngedengerin curhatnya sebaik-baiknya. C. Menghentikan pekerjaan dan dengerin curhatnya. D. Bilang ke dia kalau kita lagi ada kerja dan gak bisa diganggu. E. Tidak menghiraukannya. Jadi di sini itu ada 2 poin. Yang pertama, kita memiliki pekerjaan. Yang kedua, kita ada teman yang ingin curhat. Jadi lebih ke hubungan, relasi dengan teman barangkali. Nah, jawaban yang tepat untuk masalah ini adalah yang paling tinggi nilainya adalah B ya. Bilang ke dia kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan dulu. Kalau sudah selesai bakal ngedengerin curhatnya sebaik-baiknya. Nah, di sini ada kata sebaik-baiknya. Jadi meyakinkan dia kalau kita nanti akan mendengarkannya. Jadi pekerjaan kita selesai dan teman kita pun tidak kecewa. Menunjukkan kepedulian terhadap pekerjaan sambil memberikan jaminan untuk mendengarkan curhatnya setelah pekerjaan selesai. 12. Kamu seorang dokter umum di RS pemerintah. Terus ada ibu-ibu bawa anaknya yang sekarat. Apa yang kamu lakukan? A. Memberikan nomor antrian seperti pasien lain. B. Menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan. C. Menyuruh ibu tersebut mengantri. D. Memprioritaskan anak tersebut. E. Membiarkannya saja. Nah, di sini lihat kondisinya. Nah, di sini kan sekarat ya. Nah, kira-kira mana yang harus kita pilih langkah yang paling tepat dalam situasi ini? Yaitu D ya, memprioritaskan anak tersebut. Nah, di sini menempatkan prioritas pada nyawa yang berada dalam bahaya, yang dalam hal ini adalah anak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Jadi di sini yang diutamakan prinsip kemanusiaan. Hati-hati. Oke, lanjut. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Oke, di sini konteksnya adalah perkembangan IT. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapinya. Walaupun barangkali secara naluri, misalkan karena faktor usia kita merasa aduh sudahlah tidak usah belajar yang seperti ini rumit gitu. Tapi kita harus lihat perkembangan dan apa yang mereka inginkan, jawaban yang paling tepat. Oke. Jawaban yang tepat adalah B ya. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan zaman, dengan situasi.
Nah, di sini ada kata sukacita. Otomatis kita itu mempelajari IT itu bukan karena ada alasan tertentu, tapi tulus dari hati kita. Seperti itu. Ingat, pilihlah jawaban yang paling positif. Kalau di sini ini bagus, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Tapi kan di sini adanya kata-kata dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Nah, ini masih ada alasannya gitu. Seperti itu. Menunjukkan semangat positif dan keinginan untuk belajar teknologi informasi karena memiliki minat terhadap bidang tersebut. Oke. 14. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada seorang yang bau badan. Bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D. Menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. E. Mencari posisi enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Oke, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Yang tertinggi nilainya adalah biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Yang kedua adalah cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Menunjukkan toleransi dan pengertian terhadap keadaan sekitar tanpa mengambil tindakan drastis. Ini lebih ke sikap toleransi ya, dan pengertian. Itu langkah yang paling positif di sini. Tidak mengambil tindakan yang drastis. 15. Berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar bagi saya. A. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. C. Pekerjaan saya saat ini tidak menjamin masa depan saya. D. Saya meyakini loyalitas itu penting. E. Saya suka dengan pekerjaan saya, tapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Oke, ini mana langkah atau pilihan yang paling positif? Nah, jawaban yang tepat adalah D ya, kita harus meyakini bahwa loyalitas itu penting. Yang keduanya adalah saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. Ini belum terlalu secara langsung ya, ini meyakini nilai-nilai yang mengatakan, berarti ini lebih kepada orang lain gitu. Kalau ini lebih ke langsung ke diri kita sendiri ya. Menunjukkan penghargaan terhadap nilai loyalitas terhadap perusahaan. Jadi poin penting dalam pertanyaan ini adalah ini nih, menunjukkan penghargaan terhadap nilai loyalitas. Karena nilai loyalitas itu adalah hal yang terpenting dalam diri seorang karyawan atau pegawai. 16. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan. Dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Nah, ini dilema nih. Ya, kita memiliki kawan, dia mau melahirkan istrinya, tapi kita juga punya uang pas-pasan. Ini kadang terjadi. Nah, kira-kira langkah yang paling positif itu seperti apa? Jawaban yang tepat adalah A ya, saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan.
Nah, poinnya adalah menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dalam mengkomunikasikan situasi finansial. Jadi di sini nih, poin pentingnya keterbukaan ya, keterbukaan dan kejujuran. Jadi situasi apapun, walaupun mendesak, sulit, tetap kita harus terbuka dan mementingkan kejujuran. Seperti itu. Dan yang kedua adalah saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. Itu lebih baik ya. Oke, selanjutnya 17. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah. B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. C. Resign dari perusahaan. D. Mengadu ke atasan Anda. E. Memarahi dan memakinya. Nah, ini lumayan sulit. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah. Dan mengadu ke atasan Anda, memarahinya dan resign. Nah, resign ini tidak nyambung sekali, makanya ini tidak ada nilainya ya. Teman Anda cemberut, terus Anda resign gitu. Ini kurang nyambung juga gitu. Nah, itu yang paling tepat itu yaitu membiarkan saja selama tidak mengganggu. Karena barangkali dia ada masalah pribadi atau hal lainnya. Ini adalah langkah yang paling segera bisa kita lakukan. Seperti itu. 18. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Pura-pura tidak mendengarnya. Ini untuk B ini nampaknya menyampaikan kalau Anda sedang sibuk ya, bukan kalau ya, sorry. Nah, dalam situasi ini ingat situasinya, pahami situasinya dengan baik ya. Sedang mengerjakan tugas dan 1 jam lagi harus selesai, dan ini juga ada teman yang minta bantuan. Mana yang paling mungkin kita lakukan, yang paling positif? Yaitu C ya, memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. Nah, yang kedua menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Itu bisa jadi, cuman kalau kita secara langsung seperti ini menyuruhnya, misalkan takutnya dia juga tersinggung atau menganggap hal-hal lain kepada kita. Memberikan informasi yang mungkin membantu tanpa mengganggu terlalu banyak pekerjaan Anda. Nah, ini harus cepat dan tepat ya. Kita juga ada pekerjaan dan kita juga harus memberikan informasi kepada teman kita itu. Oke, selanjutnya 19. Anda ingin memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin. E. Motivasi yang mengena kepada seluruh tim. Oke, jawaban yang paling tepat dalam situasi ini adalah A ya, seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi sikap keprofesional.
Profesionalisme dalam bekerja dapat menjadi landasan yang kuat untuk hasil kerja yang konsisten. Jadi di sini karena ini adalah manajerial, sikap profesional itu adalah diutamakan. 20. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Excellent service itu berarti pelayanan yang sangat baik gitu ya. A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. D. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. E. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Ya, lihat situasinya ya di sini. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service itu begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Nah, langkah yang paling tepat dalam situasi ini adalah B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. E. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Nah, karena di sini kan excellent service itu produk utamanya yang paling penting dalam pelayanan publik dalam situasi ini. Maka dengan mengadakan training secara terjadwal itu berarti membiasakan dan terus apa istilahnya, kalau tanaman mungkin menyiram lagi supaya terus berkembang, tetap ada seperti itu. Memberikan pelatihan terjadwal kepada semua karyawan dapat memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang seragam tentang penerapan excellent service. Oke. Jadi akan ada pemahaman yang seragam, semua sama. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan terus berlatih sehingga naluri kita, insting kita dalam menjawab soal-soal ini bisa cepat, tepat, dan akurat. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.